Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Adinda Deliana dengan NPM 240200822, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas PGRI Kanjuruhan, Malang. Nah, di sini saya akan membahas mengenai teks prosedur. Mari teman-teman, ayo kita bahas mengenai teks prosedur. Baik, yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian teks prosedur. Teks prosedur adalah teks yang memuat cara untuk melakukan sesuatu secara tepat, secara runtutan langkah demi langkah, sehingga tercapai tujuan yang diinginkan. Nah, jadi saat kita melakukan sesuatu, memerlukan sebuah prosedur agar sesuatu yang kita kerjakan dapat diselesaikan dengan baik. Teks prosedur berisi langkah-langkah yang runtut untuk membantu kita menyelesaikan sesuatu loh. Teks prosedur memiliki ciri khas yang membedakannya dengan teks lain. Kamu sudah tahu ciri-ciri teks prosedur, teman-teman? Nah, berikut ciri-ciri teks prosedur yang dapat membedakannya dengan teks lain. Yang pertama, menggunakan kalimat imperatif atau perintah. Yang kedua, terdapat panduan yang harus dilakukan. Yang ketiga, menggunakan kata kerja aktif. Yang keempat, menggunakan konjungsi atau kata hubung untuk menunjukkan urutan. Yang kelima, terdapat aturan dalam hal bahan atau kegiatan. Yang keenam, menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rincian, waktu, tempat, dan cara. Dan yang terakhir, yang ketujuh, terdapat penomoran beserta isi kegiatan yang dilakukan secara berurutan. Oke, teman-teman? Lalu bagaimana cara menyusun teks prosedur yang benar? Nah, sini teman-teman, mari kita membahas mengenai struktur teks prosedur yang harus diperhatikan. Nah, yang pertama nih teman-teman, ada judul. Judul adalah ringkasan singkat yang menggambarkan isi pokok atau topik utama dari suatu teks. Judul pada teks prosedur adalah suatu aktivitas atau kegiatan yang akan dibuat. Yang kedua, ada kata pengantar. Kata pengantar adalah bagian dari suatu teks yang berfungsi sebagai perkenalan. Kata pengantar pada teks prosedur adalah pernyataan pembuka yang menyampaikan tujuan penulisan teks prosedur, teman-teman. Struktur yang ketiga ada bahan dan peralatan. Bahan dan peralatan merupakan rincian bahan dan alat yang akan digunakan dalam proses produksi. Bahan dan peralatan sifatnya boleh ada, namun boleh tidak ada, menyesuaikan prosedur apa yang akan dibahas loh. Nah, struktur yang keempat ada tahapan proses yang ditulis secara berurutan. Tahapan atau proses membuat sesuatu harus ditulis secara berurutan dari awal hingga akhir. Struktur teks prosedur yang berurutan seperti ini yang bertujuan agar pembaca dapat memahami untuk kemudian menirukannya. Tidak boleh ada yang terlewat atau tertukar. Oke, teman-teman? Nah, teks prosedur tak hanya memiliki ciri dan struktur yang khas, tetapi juga memiliki kaidah bahasa tersendiri. Apa ya yang dimaksud kaidah kebahasaan teks prosedur? Nah, mari sini teman-teman, kita akan membahas mengenai kaidah kebahasaan teks prosedur. Kaidah kebahasaan teks prosedur yang pertama ada menggunakan 3 jenis kalimat. Kaidah bahasa teks prosedur yang pertama adalah pada jenis kalimatnya. Teks prosedur biasanya menggunakan 3 jenis kalimat. Yang pertama ada kalimat deklaratif, yang kedua ada kalimat imperatif, dan yang ketiga ada kalimat interrogatif. Nah, yang pertama yaitu kalimat deklaratif. Kalimat deklaratif adalah kalimat yang berfungsi untuk memberikan informasi. Kalimat ini ditandai dengan adanya tanda titik pada bagian akhir kalimat.
Adapun contoh dari kalimat deklaratif ini seperti yang mengandung kalimat deklaratif membuat masker alami dari tomat hanya memerlukan 2 bahan, titik. Nah, itu adalah contoh dari kalimat deklaratif. Oke teman-teman, kalimat yang kedua yaitu kalimat imperatif atau perintah. Kalimat imperatif merupakan kalimat yang berisi perintah, baik untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu atau larangan. Kalimat imperatif biasanya ditandai dengan penggunaan partikel lah. Contoh teks prosedur yang menggunakan kalimat perintah yaitu gunakanlah sabun cair, rebuslah air sampai mendidih, dan lain sebagainya. Kalimat yang ketiga ada kalimat interrogatif. Kalimat interrogatif adalah kalimat yang digunakan untuk mengajukan suatu pertanyaan. Kalimat ini ditandai dengan adanya tanda tanya pada akhir kalimat. Contoh teks prosedur yang menggunakan kalimat interrogatif. Pernahkah Anda membuat masker wajah dari tomat? Tanda tanya. Nah, itu adalah contoh kalimat interrogatif. Kaidah kebahasaan yang kedua yaitu menggunakan konjungsi-konjungsi. Dalam teks prosedur, seringkali kita dijumpai penggunaan konjungsi atau kata hubung. 2 konjungsi yang paling sering digunakan dalam teks prosedur adalah konjungsi temporal dan konjungsi persyaratan. Yang pertama, konjungsi temporal. Konjungsi temporal merupakan kata hubung yang berfungsi untuk menunjukkan waktu atau urutan kejadian. Nah, beberapa contoh konjungsi temporal dalam teks prosedur adalah selanjutnya, kemudian, berikutnya, lalu, dan setelah itu. Nah, konjungsi yang kedua ada konjungsi persyaratan. Konjungsi persyaratan adalah kata hubung yang menyatakan syarat bagaimana suatu hal terjadi. Nah, beberapa contoh konjungsi persyaratan dalam teks prosedur adalah jika, andai, bila, kalau, dan asalkan. Oke teman-teman, paham? Selanjutnya, kaidah kebahasaan yang ketiga ada numeralia. Numeralia merupakan kata yang menyatakan angka atau bilangan. Numeralia pada teks prosedur digunakan untuk mengurutkan langkah-langkah dalam mengerjakan sesuatu. Contoh numeralia dalam teks prosedur adalah pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, adapun kaidah kebahasaan yang keempat ada pronomina. Pronomina adalah kata ganti. Pronomina yang sering digunakan dalam teks prosedur adalah pronomina persona dan pronomina penunjuk. Yang pertama, pronomina persona. Apa ya pronomina persona itu? Nah, pronomina persona adalah kata ganti untuk menggantikan orang. Contoh pronomina persona dalam teks prosedur adalah kamu, Anda, kalian, dan kita. Yang kedua, pronomina penunjuk. Pronomina penunjuk adalah kata ganti untuk menggantikan benda. Contoh pronomina penunjuk dalam teks prosedur adalah ini, itu, dan tersebut. Oke teman-teman, dapat dipahami? Kita lanjut ke pembahasan yang selanjutnya. Baik, pembahasan yang selanjutnya yaitu kaidah kebahasaan yang terakhir atau yang kelima, yaitu verba. Terdapat 2 jenis verba atau kata kerja yang digunakan dalam teks prosedur. Kedua jenis verba dalam teks prosedur adalah verba material dan verba tingkah laku. Yang pertama ada verba material. Verba material adalah sesuatu yang mengacu pada tindakan fisik. Bentuk tindakan dalam verba material dapat dilihat secara langsung. Contohnya, verba material dalam teks prosedur adalah memotong, mengaduk. Nah, itu adalah contoh verba material.
Yang kedua ada verba tingkah laku. Verba tingkah laku merupakan tindakan dengan ungkapan. Artinya, tindakan ini tidak dapat disaksikan secara langsung. Bagaimana bentuknya? Contoh verba tingkah laku dalam teks prosedur adalah merasakan, menyenangkan. Itu adalah contoh verba tingkah laku. Teks prosedur juga ada jenis-jenisnya loh. Berikut jenis-jenis teks prosedur yang harus kita ketahui teman-teman. Yang pertama, ada teks prosedur sederhana. Teks prosedur sederhana hanya berisi 2 atau 3 langkah saja. Contoh teks prosedur sederhana adalah prosedur untuk mengoperasikan kompor listrik. Yang kedua, ada teks prosedur kompleks. Teks prosedur kompleks terdiri atas banyak langkah dan jenjang untuk tiap tahapannya. Contoh teks prosedur sederhana adalah prosedur pembuatan SKCK. Yang ketiga, ada teks prosedur protokol. Teks prosedur protokol merupakan teks prosedur yang langkah-langkahnya sangat sederhana dan mudah dipahami. Contoh teks prosedur sederhana adalah cara menggunakan smartphone. Pasti sudah pada tahu ya bagaimana cara menggunakan smartphone. Oke teman-teman? Nah, itu tadi adalah penjabaran singkat materi mengenai teks prosedur dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye teman-teman.